Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman senantiasa diberikan kabar yang baik, sehat walafiat, sehingga teman-teman bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat dan ceria selalu. Pada yang terhormat Ibu Nelly Al-Aizzah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas dan teman-teman dari kelas PIA semester 7 yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul walaupun dalam sosial media ini diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk melaksanakan pembelajaran penelitian tindakan kelas pada pagi hari ini. Sholawat beserta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Ini saya Haidar Zulfikar selaku moderator dari kelompok 3 akan memandu jalannya presentasi di mana ditampilkan dalam video interaktif yang menyediakan materi mengenai tujuan, kegunaan, dan prinsip penelitian tindakan kelas, yang dimana pematerinya adalah yang pertama ada Milania Geronia Nervosa, dan yang kedua ada saya sendiri Haidar Zulfikar, dan yang ketiga ada Ayu Faradilah. Untuk mengefektifkan waktu dan mendapatkan keberkahan, mari kita buka video interaktif pada pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pemateri pertama dan sekaligus penayangan video interaktif kepada Kak Dea Milania Geronia Nervosa, dipersilakan. Tujuan PTK adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu memperdayakan guru dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Tujuan PTK membuat seorang guru memiliki peran ganda, yaitu sebagai seorang guru dan juga sebagai peneliti. Guru harus menyelesaikan masalah pembelajaran untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran di kelasnya dan juga harus menghasilkan karya ilmiah yang berupa strategi pembelajaran inovatif yang bisa dimanfaatkan oleh guru-guru lain yang memiliki masalah serupa. Tujuan penelitian tindakan kelas diantaranya yaitu yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran yang dilaksanakan guru demi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, memperbaiki dan meningkatkan kinerja pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Yang ketiga, mengidentifikasi, menemukan solusi, dan mengatasi masalah pembelajaran di kelas agar pembelajaran bermutu. Yang keempat, meningkatkan dan memperkuat kemampuan guru dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran dan membuat keputusan yang tepat bagi siswa di kelas yang sedang diajarnya. Yang kelima, mengeksplorasi dan membuahkan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi pembelajaran. Yang keenam, mencobakan gagasan, pikiran, kiat, cara, dan strategi baru dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran selain kemampuan inovatif guru. Dan yang terakhir, mengeksplorasi pembelajaran yang selalu berwawasan atau Terima kasih disampaikan kepada Kak Dea selaku pemateri pertama yang telah menjelaskan mengenai tujuan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya yakni penjelasan materi mengenai prinsip penelitian tindakan kelas, di mana saya sendiri merangkap sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai poin tersebut. Langsung saja kita bahas mengenai poin prinsip penelitian tindakan kelas. Apa itu prinsip? Prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental umum atau individual yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Di sini terdapat 8 prinsip penelitian tindakan kelas. Prinsip yang pertama adalah pendorong utama penelitian tindakan kelas merupakan komitmen profesional guru untuk memberikan layanan yang terbaik kepada siswa. Kemudian, prinsip yang kedua adalah perlu dikembangkannya teknik-teknik perekaman data yang cukup sederhana, namun dapat menghasilkan informasi yang cukup bermakna. Kemudian prinsip yang ketiga adalah metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan.
Kemudian prinsip yang keempat, permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, menarik, mampu ditangani, dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. Kemudian, prinsip yang kelima adalah peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum. Kemudian yang keenam adalah kegiatan penelitian tindakan kelas pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan karena tuntutan terhadap peningkatan dan pengembangan akan menjadi tantangan sepanjang waktu. Prinsip yang ketujuh adalah tinjauan terhadap penelitian tindakan kelas tidak terbatas dalam konteks kelas ataupun mata pelajaran tertentu, melainkan dalam perspektif misi sekolah. Dan prinsip yang terakhir adalah bahwa tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama guru, misalnya dengan mengorbankan kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan penelitian tindakan kelas dilakukan di luar jam-jam saat pembelajaran berlangsung. Terima kasih. Poin terakhir mengenai kegunaan atau fungsi dari penelitian tindakan kelas akan dijelaskan oleh Kak Ayu Faradila. Kepada Kak Ayu dipersilahkan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang kegunaan penelitian tindakan kelas. Kegunaan penelitian tindakan kelas yang pertama yaitu tentang kegunaan secara teoritis. Kegunaan teoritis tentang penelitian menggunakan media edukatif dalam proses pembelajarannya, selain dapat mengetahui tentang pemanfaatan, strategi, metode, dan efektivitasnya dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, peneliti juga berharap dapat meningkatkan dan menambah pengetahuan pembaca serta memperdalam tentang penggunaan media-media pembelajaran, serta dapat memvariatifkan dan mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran sehari-hari. Yang kedua yaitu kegunaan secara praktis. Kegunaan secara praktis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kegunaan bagi peneliti sebagai calon guru memperoleh pengalaman dalam mengaplikasikan media dalam proses pembelajaran yang variatif sehingga pembelajaran memiliki acuan dalam memperbaiki proses pembelajaran yang berlangsung. Yang kedua, bagi guru memperoleh pengalaman dan pengetahuan dalam peranannya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga yaitu bagi peserta didik untuk menambah pengetahuan tentang berbagai variasi media pembelajaran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Yang terakhir bagi sekolah dalam memberikan masukan baru mengenai media pembelajaran baru dalam pembelajaran adalah upaya meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Selain itu, adapun kegunaan PTK atau penelitian tindakan kelas secara global yaitu untuk memperoleh inovasi pembelajaran dan meningkatkan profesionalisme seorang guru. PTK atau penelitian tindakan kelas merupakan salah satu model penelitian praktis yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja guru. Adapun beberapa manfaat penelitian tindakan kelas antara lain yaitu yang pertama, dapat digunakan sebagai cara bagi guru untuk meneliti diri sendiri atau praktikan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Yang kedua, yaitu guru dapat melakukan PTK sambil melaksanakan tugas sehari-hari. Dan yang ketiga, PTK dapat menjembatani kesenjangan antara teori pembelajaran dengan praktiknya di kelas. Dan yang keempat, melalui pelaksanaan PTK, guru dapat melihat, merasakan, dan menghayati secara langsung apakah praktik-praktik pembelajaran selama ini dilakukan memiliki efektivitas yang tinggi atau tidak. Ditinjau dari aspek yang hendak diperbaiki, maka PTK dapat dimanfaatkan untuk melakukan inovasi pembelajaran. Guru yang melaksanakan PTK pada umumnya mencoba mengubah, mengembangkan, meningkatkan gaya pengajaran
agar sesuai dengan tuntutan kelas atau tuntunan kelas. Secara tidak langsung, guru yang melaksanakan PTK dapat melaksanakan inovasi pembelajaran seperti materi, strategi, dan metode, alat atau media belajar, serta evaluasi yang diperkirakan harus sudah diperbarui sesuai dengan pembaruan pendidikan. Secara umum, manfaat penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, atau tradisi meneliti atau menulis dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah pembelajaran atau meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, mampu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, atau sinergi antar guru dalam satu sekolah atau beberapa sekolah. Kemudian mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntunan atau konteks lokal sekolah dan kelas. Hal ini memperkuat relevansi pembelajaran bagi kebutuhan siswa. Yang kelima, dapat memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, dapat mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, dan melibatkan siswa karena strategi, metode, dan teknik atau media yang digunakan bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh. Demikian presentasi dari saya. Sampaikan kepada Kak Ayu Faradila yang telah menjelaskan poin terakhir mengenai fungsi atau kegunaan penelitian tindakan kelas dengan penyampaian materi oleh Kak Ayu. Demikianlah penjelasan materi mengenai tujuan, prinsip, dan kegunaan penelitian tindakan kelas yang dapat kelompok 3 sampaikan. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.